A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Tabula Rasa, tempat kita sama-sama belajar, membuka pikiran dan membuka hati. Kita akan sama-sama menyelami kesadaran-kesadaran yang mudah-mudahan pembelajaran ini akan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita hening sejenak agar kita hadir utuh di sini saat ini. Volume pikirannya direndahkan supaya kita bisa benar-benar membuka hati kita dan benar-benar mendapatkan hikmah dari pembelajaran ini. Mari kita hening, dimulai. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan kita sudah ada di halaman yang sama, di frekuensi yang sama untuk sama-sama belajar. Dan saya bicara di sini bukan mau menggurui, bukan mau ceramah, bukan mau bertausiah, tetapi kita sama-sama murid yang sedang belajar bersama. Mari kita buka pikiran dan hati, dan yang paling penting, mari kita selalu mencari pembelajaran ini untuk relasi ke dalam diri kita. Kita hari ini akan membahas tentang penciptaan. Karena banyak sekali kata-kata penciptaan ini yang mungkin kita dengar. Di dalam Al-Quran, sebagai contoh, di surat 51 ayat 56 ada kata-kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan saya rasa ayat ini terkenal gitu ya, di mana aku menciptakan, wa ma khalaq, aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah gitu. Nah, tetapi kita harus memahami bahwa kata cipta ini ada beberapa layer atau ada beberapa tingkatan kesadaran yang saya rasa penting untuk kita selami. So, mari kita mulai. Berbicara masalah penciptaan, berbicara masalah kesadaran penciptaan, kita akan mulai dari beberapa perspektif di mana kita sama-sama tahu bahwa setiap orang punya pemahaman yang berbeda, punya kesadaran yang berbeda, dan tentu saja setiap orang juga punya karakteristik berpikir yang berbeda. Oleh karena itu, kita akan lebih luas memahami ini dalam kesadaran yang lebih dalam. Kalau kita masih mengingat ada beberapa kesadaran, di surat 84 ayat 19 Quran itu selalu mengatakan ada tingkat demi tingkat dalam kehidupan, gitu ya. Artinya, setiap kita tuh punya tingkat kesadaran yang berbeda, gitu. Dan pernah kita analogikan dengan 2 tambah 2 akar 16 dan log 10.000. Ya, mudah-mudahan masih ingat bahwa semuanya menghasilkan angka 4. Nah, 4 itu tidak hanya dihasilkan 2 tambah 2, tapi juga akar 16 dan log 10.000 gitu. Oke, nah artinya setiap level kesadaran ini punya level berpikir yang berbeda gitu intinya. Nah, kita akan menggunakan analogi sederhana ini untuk membahas tentang apa itu cipta. Ya, nah, kembali ke ayat 5156 tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Khalaq atau khaliq di mana Allah sebagai pencipta yang kita akan selami apa sih makna penciptaan itu gitu. Oke, kita mulai. Kalau ada kata cipta di mana pertanyaannya sederhana aja. Kalau dengar kata cipta apa sih yang kebayang dan yang dipikirkan? Kebetulan saya sering meriset ini gitu ya, sering bertanya ini gitu, dan jawaban umum, jawaban secara global, lebih dari 90-95%, jawabannya sederhana. Makna cipta adalah dari tidak ada menjadi ada. Ini jawabannya sangat global sekali gitu. Saya ulang ya, 95% jawaban itu adalah dari tidak ada menjadi ada. Oke. Dari tidak ada menjadi ada, itu jawaban yang global dan kita tidak berbicara masalah benar atau salah gitu. Tetapi pada kesadaran tertentu. Jadi kita akan sebut jawaban dari tidak ada menjadi ada itu di level 2 tambah 2 gitu kira-kira. Clear ya? Berarti level 2 tambah 2-nya jawabannya adalah dari tidak ada menjadi ada. Sehingga pada kesadaran ini, ketika kita berbicara tentang penciptaan Allah, dari tidak ada menjadi ada, hubungannya adalah Allah menciptakan kita sebagai manusia, gitu intinya. Allah menciptakan kita sebagai manusia.
Sehingga rata-rata kalau kita berbicara Allah menciptakan kita sebagai manusia dalam konteks dari tidak ada menjadi ada, seakan-akan di sini menjadi ada jarak gitu ya kira-kira. Jadi terkesan ada jarak gitu. Siapa pencipta dan siapa yang diciptakan. Sehingga karena ada jarak, ini yang menarik nih. Pada kesadaran 2+2, pandangan tentang Allah, itu rata-rata kalimatnya begini. Banyak sekali yang mengatakan begini. Kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas gitu. Itu kan menarik tuh. Di atas. Pertanyaannya di atas tuh di atas mana gitu. Dan kalau kita renungkan bahwa bumi ini berputar gitu, saya bisa ngomong atas ketika posisi saya seperti ini, atasnya di sana. Tapi kalau saya balik, posisi atasnya jadi di bawah. Kalau saya ngadep ke sana, posisi atasnya ke sana dan seterusnya. Bahwa atas tuh sebetulnya nggak jelas juga gitu dalam kosmik ini gitu. Pertanyaannya adalah kalau kita bingung atas di mana, gimana bisa tahu siapa yang di atas dan apa sih makna yang di atas gitu intinya. Nah ini perlu untuk kita renungkan. Gitu ya. Nah akhirnya menariknya ketika berbicara masalah Allah dengan kita ada jarak, karena yang menciptakan dan yang diciptakan ini dari tidak ada menjadi ada, jarak kita akan bagi dua dulu nih. Supaya nanti benar-benar kita pahami bahwa hal dalam Quran itu selalu mengatakan Allah tuh dekat gitu. Mungkin kita semua yang menyaksikan ini ketika ditanya Allah jauh atau dekat, semua jawabnya akan dekat gitu. Tapi mungkin jawabannya berdasarkan pengetahuan karena baca gitu. Maka ada dua hal yang sangat esensial. Apakah Anda percaya Tuhan atau apakah Anda mengalami Tuhan? Belief dan experience gitu. Karena believing in God, percaya kepada Allah, belum tentu mengalami Allah gitu intinya. Dan kalau cuma percaya bisa-bisa cuma hanya dari pengetahuan, dari informasi, kita mengucapkan secara knowledge gitu intinya. Gitu ya. Nah, sekarang kita renungkan begini. Berbicara masalah jarak, itu setidaknya ada 2 poin penting. Yang pertama, jarak secara ruang dan waktu. Ada ruang, ada waktu. Dimana kalau ada ruang dan ada waktu, berarti jarak di sini berbicara tentang letak geografis misalkan. Bandung, Jakarta, jaraknya jauh gitu misalkan. Gitu ya. Tetapi berbicara masalah Bandung, Jakarta jaraknya yang jauh, ketika let's say di rumah kita ada tamu atau ada mbak gitu ya, atau ART gitu misalkan. Dan misalkan rumah orang tua kita jauh di luar kota gitu. Mungkin jarak kita dengan orang tua kita jaraknya beratus-ratus kilo, tetapi tingkat kedekatannya, meskipun rumahnya jauh, tapi saya rasa dengan orang tua tuh pasti punya kedekatan yang spesial gitu. Bahkan kita mungkin bisa merasa lebih dekat meskipun dipisahkan oleh jarak gitu intinya. Sederhana aja. Kalau ada di kamar ada 2 orang, misalkan suami dan istri lagi duduk sebelahan. Jaraknya mungkin cuma 1 senti gitu. Tapi suaminya lagi WhatsApp siapa, istrinya lagi WhatsApp siapa, dan dua-duanya lagi sibuk dengan fokusnya masing-masing. Meskipun secara ruang dan waktu jaraknya cuma 1 senti, tapi boleh jadi itu jaraknya jauh banget gitu. Karena kenapa? Tidak hadir. Maka belum tentu jarak yang dekat itu akan membuat relationship yang bagus, akan membuat pengenalan yang lebih baik, belum tentu juga gitu intinya. Bahkan saya pernah dengar cerita gitu ya, teman saya yang tinggal di Mekah gitu. Karena saking mungkin jarak antara rumahnya ke Masjidil Haram tuh dekat banget, dimana kita orang Indonesia yang pengen banget datang ke sana, justru yang rumahnya dekat dari Masjidil Haram tuh teman saya bilang bahwa jarang juga sih datang ke Masjidil Haram gitu intinya. Nah jadi jarak tuh berbicara di mana sih sebetulnya? Apa sih kesadaran berikutnya? Kita akan bahas setelah ini. Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Nah, jarak berbicara ruang dan waktu kita sudah paham. Tetapi ada jarak yang jauh lebih penting daripada ruang waktu, itulah yang disebut dengan yang namanya kesadaran. Maka di dalam Al-Quran, di surat 8 ayat 24 dikatakan, Aku membatasi dengan hambaku di dalam hatinya. Maka kalau kesadarannya aktif, maka disitulah sudah tidak ada ruang dan waktu lagi, dalam tanda petik, sudah tidak ada jarak lagi, karena kenapa? Tidak membutuhkan ruang, tidak membutuhkan waktu, tapi kehadirannya akan selalu ada. Itu ya. Nah,
Artinya, kalau ada kata-kata aku lebih dekat kepadamu dari urat leher, berarti Allah dengan kita tuh jaraknya bukan ruang dan waktu. Bukan Allah di mana, kita di mana. Bukan di mana. Tetapi apakah kita punya kesadaran atau kita mengaktifkan kesadaran atau justru kita menutup kesadaran. Jadi intinya adalah berbicara jarak dalam penciptaan ini, jarak dengan Tuhan atau jarak dengan Allah, itu intinya adalah jarak dalam kesadaran kita. Karena kesadaran kita ini bisa aktif, bisa non-aktif, bisa hadir, bisa tidak hadir gitu. Contoh, andai kata di belakang saya ada dinosaurus besar, ya kita lebay aja gitu ya, dinosaurus besar, tapi sayanya nggak sadar, sebesar-besar apapun di belakang saya ada makhluk apapun, itu tetap nggak ada gitu. Karena dia ada ketika saya sadar. Maka saya sadar, maka saya ada. Jadi puncaknya adalah bagaimana konteks dalam sebuah kesadaran. Itulah kenapa pentingnya setiap pembelajaran itu menggugah kesadaran. Bukan hanya membunyikan, bukan hanya menghafalkan, bukan hanya menggerakkan raga, tetapi bagaimana apapun ajaran-ajaran agama yang kita pelajari, ajaran Al-Quran gitu misalkan, itu tidak hanya dalam konteks membunyikan dan menghafalkan, tetapi disadari dan diselami gitu. Saya ambil contoh sederhana. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertamanya itu adalah Iqra. Iqra ini banyak yang mengartikan baca gitu. Ya, nggak salah sih sebetulnya. Tetapi poin pentingnya, Iqra di sini sebetulnya kalau mau pakai kata yang agak lebih detail, itu artinya adalah research. Oke? Research itu ada re dan search. Re itu ulang, search itu mencari. Berarti research itu adalah mencari ulang. Berarti kalau mencari ulang, sebetulnya udah ada. Jadi apapun yang kita cari dalam hidup, sejatinya sudah ada di dalam. Di mana kita di awal-awal pernah bahas ada kata-kata man arafah nafsah, faqad arafah robah. Siapa mengenal dirinya, pasti mengenal Tuhannya. Karena segala sesuatunya sudah ada di dalam. Tetapi, kesadarannya belum muncul. Yang kita carinya masih tertutup oleh banyak hal. Maka Iqra itu artinya adalah research, cari ulang, ke dalam, meniti ke dalam, dan diulang-ulang, gitu intinya. Oleh karena itu, siapapun yang sedang menyaksikan ini, ada poin penting dari kalimat Iqra yang harus kita sadari, itu satu poin. Apapun pembelajaran kita hari ini, masukkanlah ke dalam diri kita, relasikanlah dengan diri kita, dan ini pembelajarannya bukan untuk orang lain. Maka di surat 17 ayat 14 di Quran ada kata-kata Iqra kitabaka. Bacalah kitabmu. Bacalah apa yang ada di dalam dirimu. Sebagai contoh nih, ini menarik di masyarakat gitu ya. Kadang kalau ada yang lagi ngaji atau pengajian, terus dia belajar sesuatu, let's say ketika pengajian dia buka satu ayat gitu. Di mana kira-kira ayatnya isinya kurang lebih gini. Jangan jadi orang pelit. Begitu dia baca, rata-rata yang kepikiran pasti temennya atau orang lain. Jadi yang kepikiran begitu, jangan jadi orang pelit. Iya ya, dia banget gitu. Jangan jadi orang sombong. Iya, jadi keingetannya dia tuh sombong nih. Semuanya tuh keluar gitu rata-rata. Dan ketika apa yang kita pelajari untuk menunjuk keluar, itulah kenapa mungkin hatam Al-Quran diulang-ulang, hafal diulang-ulang, tapi tidak berdampak kepada perilaku. Kenapa? Karena tidak menyelam ke dalam ayat-ayatnya untuk dikontemplasikan ke dalam diri kita. Jadi pada dasarnya, pembelajaran yang kita lakukan bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita, supaya kita bisa mengiqra, menyelami ayat-ayatnya, menyelami pembelajaran-pembelajarannya, supaya kita menemukan kesejatian yang ada di dalam diri kita. Disitulah kenapa Al-Quran selalu mengatakan, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabial la'alakum ta'qilun. Kalimat terakhirnya ada kata-kata la'alakum ta'qilun. Ini saya ambil dari surat 12 ayat 2. Quran, pembelajaran didesain supaya menggunakan akal. Akal didesain untuk memahami. Memahami digunakan untuk membuka pintu kesadaran. Jadi, kembali kepada kesadaran tadi bahwa di kelas 2+2, cipta itu ada jarak. Tetapi jarak kita dengan Allah, jarak kita dengan Tuhan tidak berbicara masalah ruang dan waktu. Jadi bukan masalah di langit ketujuh,
bukan masalah di atas gitu ya. Dan ini udah menjadi kebiasaan sepertinya gitu ya. Dikit-dikit di atas, dikit-dikit di atas. Nah, makna yang akan lebih dalam itu dimakna di kesadaran log 10.000, di kesadaran bagaimana kita mengartikan cipta bukan berbicara masalah ruang dan waktu. Bahkan cipta dalam konteks yang namanya kesadaran, kita akan sangat-sangat menyelami cipta ini dalam esensi yang lebih dalam. Apa sih esensi yang lebih dalamnya? Kita akan bahas sesaat lagi. Masih bersama saya Bu Marlo, mari lanjutkan pembelajaran. Oke, nah kita akan masuk ke kesadaran log 10.000 dan ini kita akan menyelam. Jadi yuk kita kosongkan apa yang kita udah tahu, karena kalau kita belajar gelasnya udah penuh, pasti akan susah untuk mendapatkan pengetahuan baru. Dan jangan lupa ada satu prinsip bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi stay at beginner mode, tetaplah tidak tahu, karena begitu kita tetap merasa tidak tahu, maka pengetahuan akan selalu hadir. Nah, log 10.000. Nah, ini menarik sekali. Oke, berbicara dalam konteks log 10.000, artinya cipta di sini berarti tidak dalam konteks ruang dan waktu, tetapi dalam konteks yang namanya kesadaran. Nah, sekarang kita renungkan dan kita kontemplasikan apa sih makna esensi dari cipta itu sendiri. Nah, sekarang kita ambil contoh aja. Saya duduk di kursi. Berarti kalau saya duduk di kursi, kursi ini adalah hasil dari sebuah kreasi pasti. Berarti kursi ini adalah hasil dari penciptaan. Pertanyaannya, kalau kursi adalah hasil dari penciptaan, berarti ada yang membuatnya, tukang kursi. Berarti kursi ini nggak mungkin tiba-tiba ada langsung jadi kursi, nggak mungkin. Pasti ada prosesnya. Maka kalau di 2+2 berbicara masalah cipta dari tidak ada menjadi ada, itu menghilangkan proses. Dan sebetulnya dalam hidup yang paling penting itu prosesnya. Karena urusan hasil itu urusan Allah gitu. Maka poin hidup kita ini sebetulnya adalah setia dalam prosesnya. Setia dalam langkah demi langkah berproses terus gitu. Menanam terus gitu. Karena kalau dianalogikan ke petani gitu ya, bukan petani yang menumbuhkan padi gitu. Petani hanya nanam, petani hanya masukin bibit gitu, tapi yang menumbuhkan tetap Allah. Gitu. Oke, kita kembali ke proses. Nah, sekarang kita renungkan begini. Kalau kursi itu ada penciptanya, maka kursi pasti ada bahan bakunya. Maka nggak mungkin tiba-tiba jadi kursi. Jadi sebelum jadi kursi pasti jadi kayu. Sebelum ada kayu pasti dari pohon. Sebelum ada pohon pasti dari tanah. Berarti kan ada runtutannya. Berarti secara esensi, bahan baku dari kursi ini awal mulanya datang dari tanah. Maka di surat 57 ayat 3 dikatakan, dialah yang awal dan dialah yang akhir. Nah, sekarang kita agak terbuka pemikirannya, kesadarannya. Mari kita renungkan bahwa cipta pada kesadaran log 10.000, pada kesadaran yang lebih dalam, itu bukan masalah dari tidak ada menjadi ada, tapi dari ada, dia bertransformasi menjadi bentuk yang lain. Saya ulang ya. Dari ada, dia bertransformasi menjadi bentuk yang lain. Oke, untuk lebih mudahnya, kita detailkan seperti ini. Oke, kembali ke surat 57 ayat 3. Katakanlah, kita menggunakan tradisi Islam, Tuhan itu disebut Allah gitu. Ketika kita berbicara masalah dialah yang awal dan yang akhir, awal dan akhir itu adalah dia. Berarti awal dan akhir adalah Allah. Berarti tidak ada bahan baku lain kecuali Allah itu sendiri. Karena kalau kita berbicara la ilaha illallah, tidak ada semuanya ilah selain Allah, berarti nggak mungkin Allah terlahir atau tercipta dari sesuatu yang lain. Artinya apa? Segala bentuk penciptaannya itu datang dari dirinya sendiri. Maka dialah yang awal sebagai bahan baku utama. Dialah yang akhir sebagai nanti apapun yang diciptakan. Maka nanti kita akan mengerti bahwa penciptaan ini bukan dari tidak ada, tapi dari satu sumber, dan dia bertransformasi menjadi jutaan wujud.
Maka kalau kita ingat kembali ke pelajaran TK atau SD, kenapa sih sifat Allah itu selalu nomor satu adalah wujud. Wujud tuh menjadi esensial sekali gitu intinya. Tetapi karena tidak disadari lebih dalam, sehingga perwujudannya tidak disadari gitu intinya. Maka banyak orang mencari Allah, banyak orang mencari Tuhan keluar dan keluar dan keluar, tetapi tidak menyadari bahwa efek penciptaan ini adalah apapun yang sekarang hadir di semesta raya, itu semua adalah wujudnya Dia. Wujudnya Allah, gitu intinya. Oke, sekarang kita detailkan agak lebih dalam. Berarti starting point Dialah yang awal itu adalah Dia sendiri. Maka kalau digambarkan bahwa semesta ini adalah lingkaran ini, semua isi dari lingkaran ini adalah bagian dari Allah itu sendiri. Atau dalam bahasa yang kekinian sering disebut sebagai emanasi. Semua ini adalah pecahan. Semua ini adalah percikan dari sumber yang sama gitu. Karena nggak mungkin segala sesuatu ada tanpa bahan baku, nggak mungkin segala sesuatu diciptakan tanpa dari pencipta itu sendiri, gitu intinya. Jadi mudah-mudahan di tahapan ini kita sudah mulai bisa merubah paradigma ke yang lebih dalam tentang cipta, gitu. Terlebih tentang Allah, terlebih tentang Tuhan, gitu. Terlebih tentang siapa diri kita, karena nanti kita sadari bahwa semua di alam semesta ini itu hanyalah pengejawantahannya Tuhan. Atau pengejawantahannya Allah. Atau kembali dengan kata tadi bahwa itu adalah emanasi gitu intinya. Jelas ya? Mudah-mudahan semakin dimengerti, semakin disadari, dan ketika kita masuk ke dalam kesadaran ini, kita akan memiliki sudut pandang yang sangat berbeda dari sebelumnya. Jadi akan sangat masuk akal ketika segala sesuatunya datang dari Dia, segala sesuatunya Dia ini adalah sumber dari segala sumber, bahwa segala sesuatu yang diciptakan itu adalah Dia juga gitu. Maka kenapa di Al-Baqarah 115 itu kalimatnya menarik sekali. Kemana saja kamu menghadap, di situ adalah wajahku. Artinya, kita mau ngadep kemana, kita mau melihat kemana, kita mau memandang kemana, dalam tanda petik, itu adalah pengejawantahan Allah itu sendiri gitu intinya. Tetapi karena mungkin kita dari kecil sudah sangat terbiasa dengan pandangan fisik, dengan pandangan yang ragawi gitu. Kita selalu menganalogikan Allah itu adalah sesuatu yang ragawi, yang fisikal gitu intinya. Padahal nanti kita akan jauh lebih mengerti lagi, apalagi dalam pandangan tradisi Islam, Allah itu kan bukan hanya asma. Tetapi di situ juga ada af'alnya. Di situ juga ada sifatnya. Di situ juga yang paling esensi adalah zatnya gitu. Dan zat itu bukan masalah fisikalnya, zat itu bukan masalah tampakannya, bukan. Tetapi nanti kita akan mengerti dari keseluruhan ini, poin pentingnya adalah kesadaran. Jadi mudah-mudahan kita sudah mulai merubah kesadaran kita tentang cipta, bukan dari tidak ada menjadi ada, tetapi dari ada menjadi bentuk yang lain, bertransformasi, mengejawantahkan diri, dan keseluruhan ini sebetulnya hanya wajah Allah. Seperti apa pengejawantahan Allah lebih esensi? Kita akan bahas di episode yang akan datang. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.